Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Bila. Saya merupakan mahasiswa Dalam Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. NPM saya adalah 24783087. Di sini saya akan membahas terkait exception dalam pemrograman dasar yang mata kuliah ini diampu oleh Ibu Sylvia. Di sini sebagai percontohan saya akan menjelaskan konsep exception dalam praktik project, yaitu uh, di sini akan mencontohkan dalam bentuk form login yang akan disebut menjadi dua bentuk, yaitu yang satu berbasis CLI atau berbasis command prompt, yang berbasis scanner. Lalu yang kedua adalah akan saya coba merubahnya menjadi berbasis UI menggunakan JFrame, namun tanpa database. Jadi untuk password, username dan passwordnya akan disimpan di dalam kode program. Baik, langsung saja di sini saya mulai. Yang pertama, saya akan membuat file. Di sini adalah login CLI aja, login test Java pastinya. Nama filenya adalah login test Java. Ini saya pakai extension untuk mempermudah dalam pemrograman Java. Lalu di sini yang pertama-tama adalah kita akan membuat mainnya dulu, public static void main. Lalu jangan lupa string arguments, lalu lalu di sini karena kita akan membuat scanner, maka kita akan membuat scanner dulu. Scanner input dengan karena kita di sini akan mencoba memakai exception. Di sini akan saya buat 0 dulu untuk scannernya. Lalu jangan lupa di sini kita import Java routine scanner. Oke. Lalu di sini kita akan try catch dulu. Di mana kita akan melakukan try untuk di sini, karena sebelumnya kita sudah memakai scanner handle, maka di sini kita coba try dulu untuk memanggil scanner input sama dengan sama dengan new scanner system input. Ini scanner ini kita pakai input karena udah kita buat variabelnya input. Jadi scanner kita bikin variabel kan. Input dengan new scanner. Lalu pertama kita akan melakukan pemanggilan menampilkan sistem out print sistem out print and masukkan username. Ini kita hanya menggunakan username dan password untuk loginnya. Username. Lalu jangan lupa di sini variabelnya, karena ini ada teks, maka kita akan menggunakan string username sama dengan input next line. Selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama untuk selanjutnya, yaitu passwordnya. Di sini untuk passwordnya kita copy saja
masukkan password untuk mempermudah kita password. Sini tetap string, kita ubah variabelnya saja yaitu password. Nah, di sini karena kita tidak pakai database, maka kita perlu menyimpan username dan password yang benar untuk validasi. Di sini kita buat saja string user USN atau username valid valid username. Valid username kita akan buat nama saya Fahri. Lalu kita copy saja valid pwd yaitu valid password. Kita valid password. Sini kita akan buat 1 2 3. Lalu kita akan membuat sebuah logika untuk pengecekannya jika username kita perlu, karena ini string kita perlu pakai equals untuk mengambil dalamnya. Jika username equals ini valid username, dan karena ini login berarti kita memakai jika kedudukannya harus benar, dan password equals valid pwd. Jadi jika username sama dengan valid username yang diinputkan, dan password nilai password ini sama dengan valid password ini, password yang diinputkan ini valid sama dengan nilai valid password ini, maka kita tampilkan saja system out login berhasil. Lalu jika salah kan else, print lagi password salah, login gagal, username atau password salah. Oke, untuk bagian terakhir sudah. Lalu kita akan membuat kode untuk exception. Nah, jika ternyata di sini ada yang salah, misalnya di sini saya coba salahkan saja ini untuk password ini. Nah, ini password ya. So, untuk exceptionnya ini kita print ln terjadi kesalahan, lalu jangan lupa ditampilkan isi dari pesan kesalahannya, yaitu error nya, exception-nya, get message. Oke, lalu kita tambahkan finally jika scanner nggak kosong, ini finally ini akhir ya, sorry jika input karena kita input kita udah nggak, scannernya udah itu nggak kosong, maka input scannernya kita tutup, input close. Oke, dan system out print oke, kita coba jalankan. Di sini ada satu error, kita coba jalankan java login
login test dot apa bisa oke sorry jadi java login test default. Oh saya langsung jalankan dari ini aja sorry itu dipakai lagi ini nah ya lihat ada exception in treatment java lang unresolved compilation problem Ashford Cat Milos dia di case law kita ada Ashford ini nggak bisa diselesaikan oleh program itu di line 20. Apakah benar? Oh ya, ternyata benar di line 20. Maka setelah kita perbaiki, lalu kita jalankan ulang. Nah, dia akan menampilkan masukkan username. Di sini tadi kita coba salah dulu, FA dulu, passwordnya 1. Login gagal. Misalnya password salah, scanner tutup. Karena ini kan berurutan. Jadi setelah try, ada catch dan finally. Finally ini istilahnya adalah penutup. Jadi setelah eh, tadi di bagian ini, di bagian try-nya sudah selesai, maka dia akan mengecek apakah ada kesalahan. Dan jika ada kesalahan, maka akan ditampilkan. Dan akhirnya, nah, ketika scanner ini udah nggak dipakai, karena ini kan scanner cuma sekali pakai, kita tidak ada looping, tidak ada while, tidak ada for, jadi dia hanya sekali bermain, sekali tampilkan saja untuk itu loginnya, maka scanner akan ditutup. Terakhir, oke kita coba lagi, kita jalankan yang benar, Fahri, 0123. Nah, login berhasil, berbeda. Oke, itu tadi adalah untuk yang login menggunakan CLI. Sekarang kita coba, saya ingin mencoba membuat yang login menggunakan UI berbasis OOP. Enggak, bukan OOP, jadi UI aja biasa. Oke, pertama untuk UI itu kita perlu JSwing, Java Swing. Kita import dulu library-nya Java Swing. Oke, Java. Sorry. Javax, Javax Swing. Nah, oke, kita input semua file Java, file Swing. Tugas login. Jangan lupa, karena kita udah Swing ini udah kita input semua, kita extend JFrame. Ini merupakan kode standar untuk UI di Java. Lalu kita buat sebuah text field, itu seperti scanner, tapi kita buat private aja. Private text field, namanya adalah txt, kita buat aja username. Lalu kita private lagi, kita buat lagi untuk passwordnya text field. Sini adalah password. Lalu jangan lupa kita butuh button button dengan nama login atau submit aja submit. Nah, setelah itu kita akan membuat public login. Ini seperti metode loginnya. Oke, ini udah oke sebetulnya ya. Kita akan membuat judul formnya. Jadi kan ini seperti Visual Studio Code-nya ada file. Nah, lalu ketika kita ini kan bikin Windows version gitu ya. Jadi di Windows itu kan kita bisa melihat judul dari Windows-nya gitu kan. Sini kita akan
kita men-setting dulu untuk title dari window-nya, lalu membuat ukurannya juga. Jadi langsung aja kita set ada saya lupa kodenya, saya lihat dulu di dokumentasi. Oke, set title, kita buat title login form. Oke, kita buat, lalu ukurannya kita set size. Ini bisa buat kita gini, atau kita bikin width-nya 300, lebarnya, lalu tingginya adalah 200. Nah, lalu kita buat default close-nya. Jadi ketika di close itu dia akan seperti apa? Set default close operation. Kita akan buat exit on close. Bahkan jframe. Oke. Karena kita pakai jframe, jangan lupa jframe, guys. Lalu kita set inputnya 0. Kan kita enggak. Terus location, nah ini maksudnya ketika dibuka location ini ketika program ini ketika dibuka itu kita kemana gitu kan, maksudnya di bagian apa, di atas apa di mana nih. Jadi kita jadi normal aja, koordinat, nggak pakai koordinat spesifik gitu, kayak Windows terbuka biasa. Oke, kita buat dulu label untuk inputnya, JLabel. Username, karena saya pakai jadi label username sama dengan new JLabel username. Oke, kita copy yang ini menjadi LDL password, ini JLabel password. Oke, selanjutnya kita akan jadi kan kita sudah membuat variabel username, password, dan submit itu untuk field form, lalu untuk password field, sama untuk login. Jadi kita akan manggil lagi username sama dengan text field, lalu ada error, kita lihat dulu. Oh, new-nya jangan lupa, ini kan baru, dia baru diinisialisasi untuk password password field. Oke, lalu button login, submitnya sama dengan new, jangan lupa new, button, isi teksnya adalah login. Lalu kita add username, add
Oh sorry, pantas error. Lalu jangan lupa kita bikin submit action event listener ya. Add nah ini add action listener, kita bikin exceptionnya untuk itu dia akan ke aksi login. Kita belum bikin untuk itunya, metode loginnya. Selanjutnya kita akan membuat aksi login. Itu kita buat private aja. Oh ini kan nggak terlalu ini untuk private-nya, private atau enggaknya aksi login. Pak. Oke. Selanjutnya kita definisi dulu variabelnya string. Kita akan menyimpan dan nilai dari inputan yang diambil dari sini nanti. String username kecil aja, username input dengan username get x, lalu string password input dengan password get x. Langsung teks lebih mudah. Oh iya, ini nanti bakalan nggak bisa kebaca ya. Jadi kita bikin new string password get apa ya, get text get password. Oke, sama password kita masih error karena dia belum ada return-nya. Kita coba try if else. If kita cek dulu username input is empty atau or, kita bisa pakai or pakai ini ya, pakai operatornya or password input is empty, maka kita akan melempar sebuah legal argument new illegal argument exception password
username atau password tidak boleh kosong, karena ini kan merupakan pengecekan apakah dari username itu sudah diisi apa kosong atau tidak. Lalu jika dia nggak kosong, maka kalau dia nggak kosong, berarti nggak perlu kita bikinkan else-nya, tapi kita bikinkan aja dalam else-nya. Jadi jika tapi kalau dia nggak kosong, jika username input equals sama kayak tadi, kita bikin di sini aja passwordnya Fahri, nggak perlu pakai Fahri, and password input equals 123 string, bukan integer, maka oke, the option pen show message dialog this login berhasil. Oke, else kita pakai C++ apa, else throw no exception, username atau password salah. Oke, jadi ini kita pakai try exception-nya. Jadi ketika dia username sama passwordnya itu belum diisi tapi udah di submit, maka dia akan melempar sebuah exception illegal argument, mengatakan bahwa username passwordnya itu nggak boleh kosong. Nah, kalau dia username passwordnya nggak kosong, maka dia lanjut ke pengecekan selanjutnya, apakah inputan itu sama dengan data yang kita simpan. Lalu akan diperiksa juga, jika itu benar sama, maka login berhasil. Jika salah, akan ada exception yang akan melempar balik pernyataan bahwa username atau passwordnya gagal. Username atau password salah. Lalu kita akan kembali ke catch. Oke, catch. Catch illegal argument. Ini nggak perlu sebenarnya. Iya aja. Second. Option pen show message dialog sama this yang pertama adalah kesalahan input, ya mungkin ada beberapa kesalahan terjadi waktu di proses itu, kan kita nggak tahu. Nah, X error get message, ini kita ketahui pesan errornya. Kita catch lagi exception, tapi kali ini exception X, karena sudah digunakan kita pakai yang X. Untuk
dialognya sama. Kita kasih ada kesalahan X, lalu finally, asik, udah finally nih, finally system on proses login selesai. Jadi ini memberitahukan bahwa satu proses login sudah selesai dilakukan. Maka jika dia proses salah akan kembali lagi ke proses login. Lalu jangan lupa yang paling penting, hal yang paling penting adalah jangan lupa dipanggil mainnya public liquid main, itu bisa dijalankan swing utilities. Ini banyak kode yang dari contoh-contoh online itu ya, jadi tinggal disesuaikan aja. Oke, kita running dulu. Oke, ada beberapa error, kita continue aja dulu. Ini ada problem syntax error, kita kurang oke, atau lebih. Oke, sebentar kita cek dulu. Oke. Update plugin ini harusnya di sini adalah login action ini sudah substitute dan yang di sini kelebihan. Oke, JText oke. Oke, kita coba running lagi. Oke,
Ini sudah tampil untuk ini ya, cuman dia belum tampil di bagian ininya. Sepertinya ada yang ketinggalan. Oh, kita belum menampilkan untuk ukuran, belum membuat untuk ukuran dari masing-masing formnya. Kita perlu men-set bounce-nya. Oke, sebentar. Oke, saya mengambil kode yang sudah ada. Di sini ada username, password, submit. Oke, untuk. Nah, oke, di sini kita perhatikan di terminal dan di form. Apakah formnya tampil? Oh, formnya tidak tampil. Saya ubah dulu untuk mode tangkapnya, tangkap layar, dan oke, sorry. Nah, di sini kita bisa lihat di sini, dan ini kita bisa juga menggunakan user dan password yang salah, dan ketika kita login, tuh kan ada error. Oh, urutannya. Oke, kita ulang. Oh, ini exception nih itu semua. Hmm. Accessing and create open queue. Hasil confirmation method get password is undefined for the text field. Kenapa di sini dianggapnya bahwa username passwordnya adalah jtext? Oh, jtext. Password. Oke, kita close lagi. Kita running ulang. A, B. Oke, salah username. Nah, satu proses login sudah selesai. Coba kita tes untuk Fahri. Passwordnya adalah 123. Login berhasil karena di sini kita pakai uh, username adalah Fahri dan passwordnya 123. Oke. Oke, satu proses login selesai. Coba kita buat ini menjadi kosong. Kosong. Oke. Selesai. Dan itu tadi adalah video terkait uh, try, catch, dan exception dalam Java. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.